Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita punya kesempatan mengaji kitab Mizanul Kubro yang ketiga. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa sholihin, khususan mu'alif hadal kitab Mizanul Kubro Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti digedein itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita sampai pada qalu, nah ini yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa ma'lum anna kullama 'abahu Allahu ta'ala 'alal kuffar fal muslimuna aula bitanzih anhu wa amma yuqarrib min shibhi suratihi. Sampai di situ. Jadi ini menjelaskan tentang orang munafik ya. Munafik itu antara mulut dengan hatinya berbeda. Mulutnya berkata bahwa mereka beriman, sebenarnya hatinya tidak beriman. Nah, itu berlaku di dalam Al-Quran ini kisah orang-orang kafir yang sebenarnya di dalam hatinya tidak beriman, tapi di dalam mulutnya memproklamirkan, menyatakan keimanannya kepada Islam. Nah, mestinya katanya kemunafikan ini orang-orang Muslim itu mestinya harus bersih gitu, bersih dari sifat munafik dan dari sifat-sifat yang mendekati persamaan bentuk dari kemunafikan itu. Jadi biasanya orang munafik kenapa antara mulut dan hatinya itu berbeda, itu karena memiliki modus, biasanya modus-modus tertentu. Dan umat muslim itu mestinya bersih dari kemunafikan. Itu sampai di situ. Terus waya suddu al-muqalliduna babal mubadarati ilal inkari ala man khalafa qawaida madhahibihim mimman huwa min ahlil ijtihad fi syariah fa innahu ala hudam min rabbih. Nah, muqallidun, para ulama muqallid, pengikut para imam-imam mujtahid madhab, itu telah menutup pintu ketergesa-gesaan kepada pengingkaran terhadap orang yang menyelisihi atau menentang atau berbeda dengan kaedah-kaedah madhabnya, ya kan, dari orang-orang yang ahli ijtihad dalam syariat, bahwa orang-orang yang ahli ijtihad dalam syariat itu ala hudam min rabbihim,
mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Jadi ada orang-orang yang menentang atau mukhalif, berbeda dengan kaidah madhab, ya kan? Nah ini pintu-pintunya itu telah ditutup oleh para ulama muqallid. Mereka ada orang-orang yang menentang asumsi atau pandangan. Mereka berasumsi berbeda dengan kaidah madhab, di mana madhab itu adalah orang-orang yang ahli ijtihad betul, dan mereka adalah hud min rabbih, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Warubbama adhara mustanidahu fi madhabihi liman ankaru alaihi fa'ad'ana lahu wa khajala min mubadaratihi ilal inkari alaihi. Jadi dan terkadang seseorang itu menunjukkan dalil yang disandarkan kepada madhabnya. Dalil itu ditunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengingkarinya, gitu. Sehingga orang-orang yang mengingkarinya itu malu untuk tergesa-gesa dalam mengingkari orang tersebut. Artinya gini, ini fenomena sosial yang digambarkan oleh Asy-Sya'rani pada masa hidupnya. Ada orang-orang yang tidak percaya terhadap madhab, gitu. Jadi inkar terhadap madhab atau Islam bila madhahib, gitu ya. Orang-orang yang kembali kepada Al-Quran, hadis, dan tidak menghargai pendapat madhab. Nah ini orang-orang semacam itu, ketika ada orang-orang yang dalam berislam itu menggunakan madhab, lalu orang-orang yang Islam madhab ini, Islam bermadhab ini, menunjukkan dalil-dalil dari madhabnya, maka orang yang mengingkari atau tidak percaya dengan madhab itu mereka malu untuk tergesa-gesa mengingkari orang-orang yang bermadhab. Jadi ini fenomena Islam bila madhahib, fenomena rujuk ilal Quran wal hadis, kembali ke Quran hadis tapi minus madhab, itu sudah terjadi sejak kitab ini ditulis. Dan biasanya katanya orang-orang yang mengingkari madhab itu ketika ditunjukkan argumentasi dan dalil-dalil madhab, mereka malu, gitu loh. Malu bahwa mereka ternyata dangkal, gitu ya. Wa hadza min jumlati maqasidi bi ta'li hadal kitab. Nah, inilah salah satu dari tujuan saya, kata penulis, dalam menulis kitab ini. Itu. Jadi salah satu tujuan dari menulis kitab ini adalah bagaimana menunjukkan dalil-dalil yang ada di dalam madhab-madhab itu. Wal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya kan, amal itu ya tergantung niat. Setiap orang itu akan mendapatkan
apa atau sesuatu yang diniatinya. Jadi ini hadis sebenarnya. Jadi tujuan seseorang itu apa? Nah, dia kejar, dia lakukan ikhtiar untuk meraih sesuatu yang dia niati, maka sesuatu itu akan dicapainya gitu. Begitu juga Imam Asy-Sya'rani berniat untuk menulis kitab ini dengan sungguh-sungguh, dan apa yang diniatkan berupa menulis kitab tercapai sebagaimana kitab yang ada di hadapan kita ini. Nah, fa'malu ayyuhal ikhwan 'alal wusuli ila dzauqi hadhil mizani wa iyyakum wal mubadara ila inkariha qabla an tutali'u jami'a hadhil fusul allati sanqaddimuha baina yadayil kalam 'alaiha ay qabla kitabit taharah. Nah, maka wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudara, lakukanlah atau aplikasikanlah usul, meraih atau sampai pada dzauq hadil mizan, mencicipi atau merasakan kitab mizan ini gitu. Dan takutlah untuk bersikap tergesa-gesa ila inkariha, terhadap mengingkari kitab mizan ini sebelum kalian memutola'ah, sebelum kalian mentelaah seluruh pasal-pasal, seluruh bab-bab yang akan kami ketengahkan, akan kami ajukan di hadapan sidang para pembaca sebelum bab atau sebelum kitab At-Taharah, atau sebelum kitab atau bab yang menjelaskan tentang bersuci. Nah, jadi harapan dari Imam Asy-Sya'rani kepada sidang pembaca agar para pembaca itu jangan tergesa-gesa mengingkari atau menolak itu kitab mizan ini gitu sebelum mentelaahnya. Jadi anjuran yang dianjurkan oleh Imam Asy-Sya'rani adalah agar para pembaca itu membaca Al-Mizan. Mizan itu nama kitab, tapi juga maksudnya adalah timbangan-timbangan rasional dalam menyikapi perbedaan pendapat gitu, yang dinarasikan, yang dijelaskan panjang lebar sebelum bab At-Taharah gitu. Jadi ini 100 lebih halaman Imam Asy-Sya'rani menjelaskan tentang Al-Mizan, tentang pertimbangan-pertimbangan dalam menyikapi perbedaan gitu. Jadi istilahnya menjelaskan metodologi. Jadi 100 halaman pertama di dalam kitab ini sebelum bab At-Taharah, bab bersuci, itu isinya adalah metodologi dalam menyikapi berbagai keragaman pendapat para ulama klasik gitu. Bal walau ankara ahadukum ba'da mutala'ati fusliha farubama kana ma'duran li gharabatiha wa qillati wujudi dzaqa'iq laha min akronikum kama sayati bainuhu insyaallah taala. Nah, bahkan katanya jika ada salah satu dari kalian itu mengingkari kitab Al-Mizan ini setelah memutolaah, setelah mentelaah pasal demi pasal, bab demi bab dari kitab Al-Mizan ini, boleh jadi orang itu sebenarnya uzur
atau orang itu punya keterbatasan itu dalam mentelaah kitab Al-Mizan ini, karena merasa gharabat ya, jadi merasa asing gitu. Dalam pembahasan kitab Al-Mizan ini orang itu asing, dan sedikit sekali orang yang dha'iq, orang yang bisa merasakan itu, bisa merasakan spirit dari kitab ini gitu. Dari teman-teman kalian, kama sayati bayanuhu, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti insyaallah gitu. Jadi kalaupun toh ada orang yang mengingkari kitab Al-Mizan, kalaupun toh ada orang yang tidak sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan di dalam kitab ini, dalam menyikapi keragaman pendapat para ulama klasik, setelah mentelaah kitab ini, karena boleh jadi orang itu karena punya keterbatasan, sebab isinya kitab ini di mata dia atau di mata mereka itu gharib atau aneh, asing gitu, dan sedikit sekali memiliki dha'iq, rasa gitu, sehingga tidak bisa menangkap spirit dari kitab ini. Idza alimta dzalika wa aradta an tu'allima ma aw ma'ana ilaihi min dukhuli jami'i aqwalil a'immati al-mujtahidina wa muqallidihim ila yaumiddin fi syi'a'i nuri syari'ah al-mutahhirah bihaitsu la tara qawlan wahidan minha kharijan anis syari'ah al-mutahhirah fata'amal wa tadabbar fima ursyiduka ya akhi ilaihi. Nah, ketika kamu tahu tentang penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, dan kamu atau Anda ingin mengetahui sesuatu yang telah aku isyaratkan kepadamu, sesuatu itu apa? Yaitu tentang masuknya min dukhuli, masuknya segala semua pendapat imam mujtahid dan pendapat ulama muqallid, ulama pengikut para imam mujtahid sampai hari kiamat, masuk dalam masuk di dalam syi'a'in syariah, sorot cahaya syariat yang suci dan mensucikan, sehingga kamu tidak tahu atau tidak melihat, sehingga kamu tidak melihat satu pendapat pun dari pendapat-pendapat imam mujtahid, dari pendapat-pendapat muqallid, ulama pengikut mujtahid, yang keluar dari syariat yang suci dan mensucikan itu. Maka angan-anganlah, berfikirlah tentang sesuatu yang sudah kutunjukkan kepadamu, wahai saudara. Nah, jadi kalau Anda ingin mengetahui gitu, artinya punya minat gitu. Kalau punya minat tentang apa yang akan saya jelaskan, katanya gitu, maka Anda akan menyimpulkan bahwa gitu, seluruh pendapat ulama, seluruh pendapat ulama muqallid, pengikut madhab atau pengikut mujtahid, itu sebenarnya masih dalam koridor cahaya syariat,
sehingga Anda tidak akan melihat satu pendapat pun katanya yang keluar dari syariat gitu. Artinya Imam Asy'ari akan membuktikan kepada sidang pembaca bahwa seluruh pendapat ulama madhab, ulama muqallid, pengikut madhab atau mujtahid, itu tidak ada satu pendapat pun yang keluar dari syariat. Syariat al-mutahhirah itu Al-Quran dan hadis ya. Itu. Nah, wadzalika an 'allima wa tatahaqqaqa yaqinan jaziman anna syari'atal mutahharah ja'at min haitsu syuhudil amri wan nahyi fi kulli mas'alatin dati khilafin ala martabataini takhfifin wa tasydidin la ala martabatin wahidatin kama yadunnuhu ba'dul muqallidina. Nah, sesuatu yang akan aku tunjukkan kepadamu wahai saudaraku, ya kan, agar kamu tahu dan tahaqquq, yakin dengan keyakinan yang mantap bahwa syariat yang suci dan mensucikan itu datang dalam bentuk amar dan nahi, perintah dan larangan, gitu kan. Itu di setiap masalah, ya kan, yang diperdebatkan, yang khilafiyah, itu sebenarnya ala martabat ini. Hakatnya ada pada dua level. Level yang pertama takhfif, meringankan. Yang level yang kedua adalah tasydid, memberatkan. La ala martabatin wahidatin, tidak dalam satu level, dalam satu keadaan sebagaimana yang diduga oleh sebagian muqallid. Artinya bahwa setiap masalah, ya kan, itu hampir setiap masalah itu khilafiyah gitu. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama gitu. Nah, tapi sebenarnya katanya gitu, itu dalam konteks yang berbeda-beda gitu. Tidak dalam konteks satu keadaan atau pokoknya seperti ini ya seperti ini, nggak begitu. Jadi sesuai situasi dan kondisi gitu. Artinya ketika ada satu masalah lalu kemudian banyak perbedaan pendapat, nah perbedaan pendapat ini didudukkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda, yang nantinya ada yang pendapat yang mentakhfif dalam konteks situasi di mana itu dituntut untuk meringankan gitu, dan pendapat yang lain itu dituntut untuk berpendapat untuk memberatkan gitu loh. Jadi sebenarnya khilafiyah itu, nah ini menarik, khilafiyah itu ada beberapa teori dalam menyikapi khilafiyah gitu. Teori yang pertama, khilafiyah itu disikapi dengan tarjih gitu. Jadi mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah, itu melalui tarjih. Tarjih itu menganalisa dan mendialogkan serta mengkritisi pendapat-pendapat yang ada gitu. Mana pendapat yang memiliki
dalil, mana pendapat yang memiliki dalil yang kuat, istidlal yang kuat, mana yang lemah gitu. Itu satu. Ada yang kedua, cara menyikapi khilafiyah itu dengan apa yang dianjurkan, yang ditawarkan oleh Imam Asy'arani dalam kitab ini, yaitu dengan mendudukkan pendapat-pendapat itu dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda. Gitu. Jadi mendudukkan situasi dan konteks yang berbeda-beda sehingga konteks satu konteks, satu keadaan menuntut seorang ulama itu mengeluarkan pendapat takhfif, meringankan satu pendapat atau satu situasi dan kondisi yang lain, ulama yang lain itu menuntut untuk ini berpendapat untuk mengatakan, karena itu berbeda situasi dan kondisinya gitu. Nah, itu yang kedua, yang teori yang ketiga itu sebenarnya ada dalam satu kaidah usul fikih, yaitu hukmul hakim yang ketetapan pemerintah. Ketetapan pemerintah itu ketetapan pemerintah itu, kebijakan pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan gitu. Contohnya ini contohnya ya, teori yang ketiga itu hukmul hakim irfa'ul khilaf, itu ketetapan atau kebijakan undang-undang pemerintah bisa menghilangkan perbedaan itu soal banyak, misalkan hukum perempuan menjadi pemimpin negara misalkan, itu kan khilafiyah gitu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, tapi khilafiyah ini bisa terhapus oleh ketetapan pemerintah. Ternyata pemerintah itu dalam undang-undangnya setiap warga negara itu berhak menjadi pemimpin gitu, sehingga laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pemimpin. Begitupun non-muslim, menjadi pemimpin bagi mayoritas muslim itu kan sebenarnya khilafiyah. Ada 3 pendapat. Ada yang pendapat membolehkan, yang penting adil, yang penting punya karakter yang baik, jujur, husnul ra'yi fil muslimin gitu. Jadi baik dalam melihat orang Islam gitu ya. Yang kedua pendapat yang yang membolehkan, tapi semua level kepemimpinan boleh diduduki oleh non muslim kecuali presiden gitu ya. Ada yang pendapat seperti itu. Pendapat yang ketiga, tidak boleh sama sekali kecuali dalam keadaan darurat. Daruratnya itu ketika dari kalangan muslim tidak ada yang jujur, tidak ada yang amanah, sehingga ternyata yang amanah, yang jujur, yang bisa menegakkan keadilan itu dari kalangan non muslim misalkan, maka itu baru boleh. Nah, khilafiyah ini yarfa'ul khilaf bisa hilang secara syariat kalau ada undang-undang pemerintah. Nah, undang-undang pemerintah itu kan
menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, itu berhak menjadi pemimpin di kepemerintahan. Nah, itulah yang undang-undang itulah yang absah untuk menghilangkan khilafiyah itu. Jadi ada 3 teori dalam menyikapi khilafiyah gitu ya. Lalu kemudian walidzalika waqa'a bainahum al-khilafu bi syuhudit tanaqud wala khilafa wala tanaqudha fi nafsil amri kama sayati idahuhu fil fusulil al-atiyah insyaallah taala. Nah, ya demikian juga ya kan, khilafiyah itu terjadi ya kan di antara muqallid dalam melihat dalam menyaksikan tanaqud, perbedaan, dan padahal tidak ada perbedaan katanya sama sekali, dan tidak ada tanaqud, tidak ada pertentangan sama sekali dalam nafsil amr, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pasal-pasal atau bab yang akan datang insyaallah. Artinya dalam teorinya Asy-Sya'rani, kalau ada situasi kondisi objektif gitu yang sama gitu, maka para ulama itu akan berpendapat yang sama gitu. Nah, perbedaan pendapat itu menjadi berubah karena situasi dan kondisinya yang berubah gitu. Fi nafsil amri wala khilafah katanya. Jadi kalau betul-betul sama persis gitu ya, persoalannya itu sama persis, situasinya, kondisinya, penyebabnya, apa dari sebuah aspeknya itu sama persis, maka ulama-ulama itu tidak akan terjadi khilafiyah. Nah, khilafiyah terjadi karena perbedaan konteks, perbedaan kondisi gitu. Fa inna majmu'asy syari'ah yarji'u ila amrin wa nahyin wa kullun minhuma yanqasimu indal ulama'i ala martabataini takhfifin wa tasydidin. Nah, maka sesungguhnya sekumpulan hukum-hukum syariat itu kembali kepada amar dan nahi, perintah dan larangan. Ya, memang syariat itu perintah dan larangan. Ya kan? Menurut ulama, ya kan, masing-masing dari amar dan nahi itu terbagi ke dalam 2 keadaan, 2 level. Yang level yang pertama takhfif, meringankan, yang kedua tasydid, memberatkan. Ya kan? Wa amal hukmul khamis alladhi huwa al-mubah fahuwa mustawat tarfaini wa qad yarji'u bin niyati as-solihati ila qismil mandub wa bin niyatil fasidi ila qismil makruh. Nah, ini contohnya katanya hukum yang kelima yaitu mubah, ya kan? Mubah itu boleh. Nah, mubah ini aslinya mustawat tarfaini, berada pada 2 sisi gitu ya, 2 arah gitu, yang sama gitu. Artinya apa? Artinya ketika sesuatu yang mubah itu, sesuatu yang boleh itu disertai dengan niat yang soleh, maka sesuatu yang mubah itu naik level menjadi mandub, sunnah gitu. Nah, tapi ketika mubah, sesuatu yang boleh itu diniati dengan niat yang rusak, niat yang kotor, ya kan, biniatil fasid, maka sesuatu yang mubah itu turun level menjadi makruh, ya kan. Jadi mubah pun gitu kan,
sesuatu yang mubah pun bisa menjadi naik level menjadi sunnah ketika niat yang mubah itu ketika sesuatu yang mubah, ketika sesuatu yang halal boleh itu diniati dengan niat yang soleh, maka menjadi sunnah. Ketika niat melakukan sesuatu yang mubah itu dengan niat yang rusak, maka turun level menjadi makruh. Jadi tidak ada hukum yang pokoknya gitu, tidak ada hukum yang saklek harus begini, haram ya haram misalkan, mubah ya mubah, enggak. Jadi elastis dan dinamis gitu. Wa hadza majmu' ahkam syariati, ini ya berlaku bagi semua hukum-hukum syariat gitu. Yang lain gitu. Wa idau wa dalik anna min al-a'immah man hamala mutlaqal amri 'ala al-wujub al-jazim. Wa minhum man hamala 'ala nabi wa minhum man hamala mutlaqan nahyi. Situ dulu. Jelasnya ya kan, bahwa dari imam-imam madhab, imam-imam mujtahid itu ada sebagian ulama yang mengarahkan maksud dari kalimat perintah secara mutlak itu alal wujub, itu menunjukkan hukum wajib. Sebagian yang lain mengarahkan kalimat perintah secara mutlak itu kepada hukum sunnah. Jadi misalkan ada amar, ada kalimat perintah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, itu terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian pendapat mengatakan mutlaqul amri, maksudnya kalimat perintah yang mutlak, maksudnya tanpa melihat dari dalil-dalil yang lain, tanpa melihat dari korena itu tanda-tanda yang lain yang mendukungnya gitu. Ya mutlak saja kalimat itu perintah, maka sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan hukum wajib. Nah, sebagian ulama lain menunjukkan kalimat perintah itu menunjukkan hukum sunnah. Nah, faminhum man hamala mutlaqal nahyi ala tahrim wa minhum man hamalahu ala al-karahah. Ya kan? Jadi sebagaimana juga dari imam-imam mujtahid itu ada sebagian orang yang sebagian ulama yang mengarahkan mutlaqan nahyi. Jadi kalimat larangan di dalam Quran dan hadis secara mutlak, maksudnya mutlak itu tanpa melihat dari dalil yang lain, tanpa melihat korena, tanpa melihat inkas dan lain sebagainya. Pokoknya kalimat larangan secara mutlak itu menunjukkan hukum haram. Nah, sebagian yang lain, ulama yang lain sebagian itu mengarahkan mutlaqan nahyi itu kepada hukum makruh. Ya. Tsumma inna likullin minal martabataini rijalan fi hali mubasyaratihim litaklif. Faman qawiya minhum min haitsu imanihi wa jismihi khutiba bil azimati wa tasjidi al waridati fi syari'ah sharihan awil mustanbat minha fi madhabi dzalikal mukallaf aw ghairihi. Nah, sedangkan katanya gitu, setiap dari martabatnya, dari dua level ya kan, itu ada tokoh-tokoh ulama ya kan, yang dia merasakan sendiri ya kan tentang perintah itu.
Jadi ulama yang berdebat itu sebenarnya fi hali mubasyarah itu taklif. Ada ulama-ulama yang merasakan pengalaman real itu tentang taklif. Taklif itu beban tanggung jawab untuk menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Nah, sehingga orang-orang itu berdasarkan pengalamannya, ada orang-orang yang kuat, itu imannya kuat, fisiknya kuat, gitu. Maka orang yang semacam itu dibebani hukum standar dan hukum yang tegas yang ada di dalam syariat, yang tercantum secara jelas, dan al-mustambat minha yang diambil dalilnya dari syariat di dalam madhab gitu. Nah ini jadi ketika para ulama itu berdebat gitu, tapi ulama sendiri fi hali mubasyarah litaklif, ketika merasakan sendiri dalam kehidupan nyata, dia itu misalkan menjadi orang yang kuat iman dan fisiknya sehat, itu normal, ya maka dia pasti akan mengikuti hukum standar, misalkan sholat isya 4 rakaat tepat waktu yang ditentukan, misalkan maghrib, subuh, asar, duhur, dan itu ya kalau iman dan fisiknya keadaan normal, ya dia akan sesuai prosedur itu. Nah, dha'ifa minhum min haitsu marabati imanihi wa du'fi jismihi khutiba birrukhsah wa takhfif al-warid kadzalik fi syari'ah sharihan aw al-mustanbat minha fi madhhab dzalikal mukallaf aw madhhab ghairi kama asyara ilaihi qaluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum khitaban 'aman. Nah, kalau rijal minhum itu rijal para ulama itu ada yang termasuk orang yang lemah itu, misalkan dalam level imannya atau lemah fisiknya, kebanyakan lemah fisiknya misalkan sakit atau masyaqqah. Masyaqqah itu berat karena dalam perjalanan misalkan, atau karena hujan lebat, petir menyambarnya misalkan gitu ya. Maka orang itu pun akan memilih dan boleh milih rukhsah dan takhfif, hukum dispensasi dan keringanan. Dan ini hukum rukhsah dan takhfif, ya, dispensasi dan keringanan ini legal gitu, legal, ada di dalam syariat secara sharih, secara nyata, atau diambil dalilnya dari syariat gitu. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, firman Allah ini bagus sekali. Firman ini fattaqullaha mastata'tum, gitu kan. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian gitu. Ini khitaban am, ini firman Allah ini untuk umum gitu. Jadi ketakwaan kepada Allah pun mastata'tum itu sesuai dengan kadar kemampuan kita gitu. Ketakwaan itu ya seperti halnya iman, yazidu wa yanqus, dan fluktuatif gitu. Dan karena itulah Islam itu menjadi agama yang nature, agama yang alami, karena memberikan porsi-porsi
yang sesuai dengan kondisi yang dinamis, yang sesuai dengan setiap kondisi gitu. Karena prinsipnya fattaqullaha mastata'tum. Jadi takwa kepada Allah itu sesuai kadar kemampuan gitu. Tidak ada istilah pokoknya harus begini, dalam kondisi apapun harus begini, enggak. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, ya kan, ai kadzalika. Ketika aku memerintahkan terhadap kamu tentang satu perintah, maka datangilah atau kerjakanlah mastata'tum, sesuai kadar kemampuan kalian gitu. Kadzalika artinya ini khitab am juga. Ini perintah atau ujaran Nabi ini juga sama seperti firman Allah fattaqullaha mastata'tum. Ini bersifat universal gitu. Nah, fala yu'maru al-qawiyyu al-madhkuru bin nuzuli ila martabatir rukhsah wa takhfif wa huwa yaqtiru 'ala al-amal bil 'azima wa tashdid. Lianna dzalika katala'ub bid-din kama sayati idahuhu fil fusul al-atiyah insyaallah taala. Ya kan, maka orang yang kuat, imannya, fisiknya dalam keadaan normal lah, tidak dalam keadaan perjalanan gitu, itu tidak diperintahkan orang itu turun ke level rukhsah wa takhfif, dispensasi dan peringanan. Jadi kalau orang yang kuat fisiknya dalam keadaan normal itu tidak diperintahkan untuk turun ke level rukhsah dan takhfif, mengambil dispensasi dan keringanan. Karena apa? Karena dia mampu mengerjakan hukum-hukum standar dan ketat itu gitu. Nah, kalau orang-orang yang dalam keadaan normal fisiknya kuat, ya kan, kemudian dia mengambil rukhsah, ya kan, mengambil dispensasi, mengambil keringanan-keringanan, itu sama saja seperti tala'ub bid-din katanya, seperti orang yang mempermainkan agama gitu. Artinya dia itu mampu gitu kan, mampu untuk azimah mengamalkan hukum yang standar, tapi kok dia mengambil rukhsah, misalkan di sini banyak air gitu, misalkan banyak air, tapi kok dia nggak mau pakai air, dia dalam keadaan normal, kalaupun pakai air juga bisa gitu. Lalu kemudian dia tayamum gitu, tayamum pakai debu yang ada di rumahnya misalkan. Nah itu tidak boleh, itu sama seperti katala'ub, tala'ub bid-din gitu ya, seperti orang yang mempermainkan agama, dan itu tidak boleh. Kalau ada air ya wudu gitu, junubnya pakai air gitu, tidak pakai tayamum, karena tayamum itu adalah rukhsah wa takhfif, itu kan dispensasi bagi orang yang ingin wudu tapi tidak mendapatkan air. Itu kan azimah itu hukum standarnya, orang yang mau wudu ya harus pakai air, ya kan. Nah tapi takhfif wa rukhsahnya, kalau tidak ada air ya debu gitu kan. Ya ini contoh saja. Wa kadzalika la yukallafu ad-dha'ifu al-madhkur bis-su'ud ila martabatil azimah wa tashdid wal amal bidzalik ma'a izzihi anhu, ya kan. Lakin law takallafa wa fa'ala dzalika la namna'uhu illa biwajhin syar'iyyin, ya kan. Nah demikian juga
ya kan, orang yang lemah yang sudah disebutkan di atas tadi itu tidak diperintahkan untuk naik ke level azimah, ke level hukum standar dan ketat itu. Nah, tapi ini agak beda nih. Kalau dia memaksakan kehendak untuk melakukannya, sementara dia lemah, gitu, ya kan? La namna'uhu illa biwajhin syar'i, ya kan? Kita tidak bisa mencegahnya kecuali ada pertimbangan-pertimbangan syariat. Nah, ini ketika orang musafir itu kan mendapatkan rukhsah. Rukhsahnya bisa jamak, bisa qasar, gitu kan. Nah, kalau ada orang yang musafir itu memaksakan diri untuk tetap tidak melakukan jamak, tidak melakukan qasar misalkan, yaitu kita tidak bisa mencegahnya, katanya, kecuali kalau ada argumentasi syariat yang sangat prinsip, gitu. Artinya silahkan saja, itu pilihan dia, mau sholat seperti sebagaimana biasanya, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, gitu, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat pada waktunya sendiri. Dalam keadaan musafir ya kita tidak bisa mencegahnya, gitu ya. Nah, fal martabatani al madhkuratani ala tartibil wujubi la ala takhayyuri kama qad yatawahamu ba'duhum wa iyyaka wal ghalab falaysa liman qadara ala istimali al-ma'a hissan aw syar'an ayyammama biturab. Nah, ini walaysa liman qadara ala al-qiyam fil faridah ayyusalli jalisan walaysa liman qadara ala sholati jalisan ayyusalli ala al-janb wa hakadha fi sa'iril wajibat. Ya kan, jadi martabatani, 2 level yang sudah dijelaskan tadi, artinya level orang yang kuat dan level orang yang lemah, ya kan, itu sebenarnya adalah tartibul wujubi, runutan yang sifatnya wajib, gitu, bukan sifatnya pilihan, gitu. Ya, ini menarik sebagaimana dugaan sebagian para ulama, ya kan, takutlah tentang keluputan. Jadi tidak ada orang yang mampu untuk menggunakan air, baik fisik maupun secara syar'i, untuk bertayamum dan turab, itu kan. Artinya orang itu kalau fisiknya menggunakan air tidak masalah, airnya ada misalkan. Nah, ini tidak bisa, ya kan, tidak bisa orang yang semacam ini bertayamum dengan debu karena fasilitas air ada, gitu kan. Berarti kan sebenarnya antara wudhu dengan air dan tayamum dengan debu ini tartibul wujub, bukan at-takhyir. Jadi ini sifatnya itu natural, yang mau tidak mau harus demikian, harus tartib, gitu. Bukan memilih. Kalau memilih kan berarti kan kalau ada air, ada debu, ya suka-suka saja misalkan. Kalau mau pakai debu ya tayamum, kalau pakai air ya wudhu. Nah, tidak demikian. Ya. Bukan takhir, bukan milih, tapi itu situasi yang menuntut seseorang untuk berwudhu atau bertayamum, gitu ya.
Demikian juga orang yang mampu melaksanakan sholat fardu dengan cara berdiri, ya dia tidak boleh sholat sambil duduk. Demikian juga orang yang mampu sholat sambil duduk, tidak boleh dia sholat sambil tidur, gitu ya. Demikian juga berlaku pada kewajiban-kewajiban yang lain. Gitu. Wadhalika al-qawlu fil afdhali minas sunan ma'al mafdhul wal falaysa minal adab ayaf'al al-mafdhul ma'a qudratihi ala fi'l afdhal. Demikian juga berbicara tentang keutamaan dalam sunnah, ibadah-ibadah sunnah, ya kan? Itu kan ibadah, ada yang afdol, yang lebih utama, ada yang utama gitu. Maka tidak termasuk orang yang punya adab kan? Kalau orang itu melakukan sesuatu yang kurang utama, ya kan? Tapi dia sendiri itu mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih utama gitu. Jadi al-afdol dan mafdul. Jadi ada sesuatu yang lebih utama, ada sesuatu yang kurang utama misalkan. Dia sebenarnya mampu melakukan sesuatu yang lebih utama, tapi kok dia melakukan sesuatu yang kurang utama. Nah ini kan tidak punya etika namanya. Jadi ini di dalam sunnah pun demikian. Jadi ada level-level prioritas gitu ya. Yang lebih utama harus diutamakan, harus diprioritaskan daripada sesuatu yang kurang utama gitu. Demikian mungkin pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.